Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Nah, itu tadi cuplikan dari intro template dari game Who Wants to Be Successful yang saya modifikasi dari game Who Wants to Be Millionaire. Jadi game ini templatenya saya bangun dari Microsoft Office PowerPoint ya. Saya menggunakan Microsoft Office 2016 sebenarnya bisa ya, ini 2016, ini bukan 2019. Kemudian bisa juga nanti ini dimainkan di versi yang lebih rendah, jadi 2013 2010. Yang saya belum coba ke 2007 ya, belum saya coba. Saya baru selesai sekitar 80% ya dari template yang saya siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Dan di sini udah tampak tampilan seperti siap pakai beneran ya. Sebenarnya memang sudah siap pakai, cuman ada beberapa bagian yang masih perlu saya uji coba. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian beranda ini bisa diganti ya, ini bisa diedit. Jadi ini kalau saya delete, di sini ada petunjuk. Sama dengan di sini nama sekolah ini bisa diganti ya. Ini saya edit, maka akan muncul tulisan tulislah nama dan lokasi sekolah di sini ya. Jadi silahkan ditulis. Kemudian untuk logo logo sekolah pun bisa diganti hanya dengan cara klik kanan, kemudian ambil di sini ada change picture, kemudian from file. Silahkan ganti logo sekolah masing-masing sehingga teman-teman ketika menggantinya tidak perlu mengatur animasinya akan tetap jalan seperti ini dengan durasi yang sudah di setting ya, sudah saya setting, dia akan tampil pada detik yang keberapa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir animasinya akan harus menata lagi, nggak usah. Jadi caranya cukup mudah. Tutorial lengkap nanti kalau semuanya sudah siap edar ya. Kemudian yang di sini juga sama, ini seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Ini bisa di-delete ya, ini bisa di-delete. Ganti aja petunjuknya, misalnya petunjuk tentang topik yang akan diujikan dalam permainan. Bisa juga petunjuk permainan seperti yang saya buat tadi, seperti ini. Ini contoh saja. Kemudian soal. Ketika akan mengawali penulisan soal, berangkatlah dari slide ini. Slide ini adalah slide master. Jadi kalau dibuka di layoutnya di sini di home layout, di sini dia masuk master. Jika sudah ditulis soalnya dan jawab-jawabannya, sudah ketemu kunci jawabannya apa, maka tinggal mengubahnya. Misalnya kunci jawabannya adalah C. Kita tinggal masuk ke layout, pilihlah yang kuncinya C. Di sini kunci C itu ada 3. CAD, CAB, dan CBD. CAD artinya kunci jawabannya yang benar itu C, yang ditutup untuk 50-50 adalah AD. Jadi misalnya saya ubah ya, jadi ini kan kosong ya, belum dikunci, saya ubah menjadi CAD. Saya ambil dari sini. Nah, ini adalah yang untuk 50-50 nanti ya. Jadi teman-teman cukup sederhana, tinggal masukkan soal di sini, nggak usah diketik ya, copy paste gitu aja. Dan seperti di video sebelumnya, upayakan jawabannya nggak usah panjang-panjang banget, tapi kalau memang terlanjur panjang ya nggak masalah. Toh di sini kalau ngetiknya terlalu panjang, nanti si ini akan mengecil sendiri. Nah, dia akan mengecil dengan sendirinya. Jadi tidak perlu mengatur font lagi. Cukup mudah bukan? Ya, kalau sudah saya buat semudah ini masih nggak bisa, waduh, saya harus bagaimana lagi ya? Itu sangat mudah kok, tinggal copas-copas saja. Dan ini kan saya nampilkan sekian banyak contoh slide. Kalau misalnya ini saya delete, sampai sini saya delete, nggak masalah ya. Teman-teman tinggal mengeluarkan kembali dengan cara taruh kursor di bawahnya ini, kemudian klik new slide. Tapi jangan yang sudah ada kunci ya. Sekali lagi, memulai dengan input soal, mulailah dengan master. Jadi harus dari sini. Ya sebenarnya nggak master pun nggak masalah, cuma supaya tampak ya. Kalau nggak master gini kan ada bagian yang tertutup seperti ini misalnya, kan nggak terlalu kelihatan. Apakah yang ini nggak bisa diketik? Tetap bisa diketik loh ya kan, tetap bisa, cuma sebaiknya memang dari master.
Jangan khawatir, ini nggak bakal rusak karena dia ada di dalam, sudah tersimpan di dalam layout ya. Di sini semuanya sudah tersimpan rapi. Saya tinggal mengujinya ini menggunakan jenis Microsoft Office yang berbeda. Jadi game ini saya bangun dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2016. Bisa dipakai di 2019, 2013, 2010. Saya yang belum menguji adalah 2007. Ya, ini yang saya belum tahu bisa nggak ini di 2007. Makanya teman-teman yang masih pakai 2007 ya, Office 2007 sebaiknya di upgrade lah, ini sudah tahun 2021 ya. Kemudian saya juga akan menguji ini tampilan gambarnya ini lancar atau nge-lag di komputer lain ya. Jadi kalau di komputer saya kan mulus-mulus saja ya, ini nggak nge-lag ya, mulus-mulus saja, mungkin karena spek komputer saya yang cukup mendukung ya. Nah, saya khawatir nanti kalau komputernya yang RAM-nya rendah, kemudian ya dukungan grafisnya kurang, khawatir nyendat gitu ya, nge-lag gitu. Makanya besok mau saya uji coba dengan komputer atau laptop yang speknya lebih rendah dari punya saya ya. Punya saya ini karena kebutuhannya agak tinggi ini, saya menggunakan laptop dengan spesifikasi prosesornya pakai AMD Athlon 300, kemudian RAM-nya saya pakai 8 GB ya, 8 GB. Kemudian drive C dari laptop saya ini saya menggunakan SSD 250 GB, harddisk 1 tera. Jadi aplikasi-aplikasi kan ada di drive C semua nih ya. Kenapa pakai SSD? Yaitu tadi saya perlu kerja cepat, jadi dengan SSD maka laptop ini berjalan lebih kenceng ya daripada pakai harddisk. Harddisknya hanya saya pakai untuk menyimpan data-data saja. Mudah-mudahan besok lancar. Saya coba dengan komputer di sekolah dan mungkin saya bisa pinjam laptop teman-teman yang speknya di bawah laptop saya ya. Jadi kalau mulus sudah, maka saya tinggal berbagi ke teman-teman ya. Ini soalnya filenya cukup besar ya. Ini saya lihat itu filenya cukup gede. Kalau saya lihat di sini mana, nah ini kalau kita perhatikan kapasitasnya sebesar 10,7 ya, 10,7 megabyte. 10,7 megabyte ini dengan kondisi slide-nya masih sejumlah ini dan belum terisi soal ya. Mungkin kalau ada soal lebih gede lagi. Dengan kapasitas seperti itu ya menurut saya sih normal saja ya. 10,7. Yang gede itu yang membuat ini file itu jadi besar itu karena ada dukungan suara ya, sound ya. Ini satu slide saja udah berapa ini soundnya yang ada logo-logo speaker, ini udah cukup gede ya, belum lagi di setiap slide nantinya ya kan, itu yang membuatnya besar. Nah, untuk sementara nanti teman-teman tidak usah memikirkan bagaimana membuatnya. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana menggunakannya ya. Jadi tinggal ngisi-ngisi saja kok ya. Jadi jangan berpikir dulu bagaimana membuatnya. Karena untuk membuat ini saya udah beberapa hari kan untuk menyempurnakannya ini. Kita harus belajar tentang dasar-dasar animasi PowerPoint, menggunakan fungsi-fungsi tombol trigger. Malahan di sini saya tidak menggunakan fungsi apa namanya itu yang menghubungkan antar slide itu, hyperlink. Saya tidak menggunakan. Suara saya hilang. Jadi saya tidak menggunakan fungsi hyperlink sama sekali. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Suaranya udah hilang, ini kurang tidur kayaknya. Lembur terus ya. Bantu terus channel Guswin dengan menyalakan suara nintek tombol loncengnya ya. Maaf ini nggak saya potong, ini jadi asli ini suaranya. Asli suaranya mulai kering tenggorokan. Baik, selamat menunggu ya, selamat menunggu
tanggal terbit resminya ya. Tanggal terbit resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.